Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris di Gedung Putih. Kamala Harris merupakan kandidat capres dari Partai Demokrat pasca Joe Biden mengundurkan diri dari pencapresan. Dalam pidato sambutannya, Kamala Harris dengan tegas di hadapan Netanyahu menyatakan bahwa Israel memang berhak membela diri, namun cara membela ini menjadi persoalan. Selanjutnya, Harris juga berkata bahwa dia tidak akan tinggal diam terhadap penderitaan yang dialami penduduk Palestina di Gaza. Oleh sebab itu, Kamala Harris mendesak Netanyahu agar gencatan senjata di Gaza segera diwujudkan. Israel has a right to defend itself. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Oleh media lokal, pernyataan tegas dari Kamala Harris ini digambarkan sebagai tamparan bagi Netanyahu, dan dikabarkan Netanyahu merasa kesal dengan pernyataan Harris ini. Di tengah-tengah kegiatan kontestasi Pilpres di Amerika Serikat, paling tidak ada 4 pertanyaan yang timbul ke permukaan terkait dengan pernyataan dan kritikan Kamala ini terhadap Netanyahu. Pertanyaan pertama, apakah pernyataan Harris ini berdampak positif dan signifikan terhadap elektabilitasnya dalam ajang Pilpres di Amerika Serikat ini? Pengamat mengatakan sepertinya Kamala Harris dengan pernyataannya ini hendak menarik simpati anak muda Amerika Serikat dan komunitas Arab Amerika dengan mengabaikan perasaan komunitas Yahudi yang ada di Amerika Serikat. Sebenarnya, seberapa kuat keinginan publik Amerika Serikat agar gencatan senjata di Gaza, Palestina segera diwujudkan, sehingga Kamala sampai-sampai menggunakan momen ini untuk mengkritik Netanyahu. Selama ini dapat kita lihat kampus-kampus di Amerika Serikat yang notabene penghuninya adalah para anak muda telah melakukan demo besar-besaran untuk membela hak-hak Palestina, dan nampaknya berkat lobi-lobi komunitas Arab Amerika yang pro-Palestina, aksi-aksi ini telah berhasil membuat publik Amerika Serikat untuk berpikir ulang tentang kondisi-kondisi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Pertanyaan kedua adalah, apakah pernyataan Harris ini bisa menjadi bumerang baginya jika ini dipolitisir oleh Donald Trump? Seperti diketahui, Donald Trump bukanlah politisi kaleng-kaleng. Dia dapat menggunakan cara-cara tertentu untuk menggiring opini publik. Donald Trump juga tidak segan-segan menggunakan kata-kata pedas untuk membunuh karakter lawan politiknya. Seperti baru-baru ini, Trump menggambarkan Kamala Harris sebagai liberal ekstrim, sebuah istilah yang tidak disukai mayoritas publik Amerika Serikat. Oleh sebab itu, dapat diduga Donald Trump akan bisa mengemas pernyataan Kamala Harris ini sedemikian rupa untuk menjatuhkan karakter Kamala. Hingga saat ini, survei-survei di Amerika Serikat mengunggulkan Trump sebagai capres Amerika Serikat yang berpotensi menang. Dapat diduga semua ini disebabkan pencitraan yang dilakukan Donald Trump selama ini. Donald Trump diketahui adalah teman dekat Benjamin Netanyahu. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Trump ketika dia menjabat Presiden Amerika Serikat. Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Israel, Donald Trump memindahkan kantor kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Kedekatan kedua tokoh ini juga dapat dilihat dari hadirnya Netanyahu di kediaman Donald Trump. Dengan kata lain, pertemuan ini dapat dikatakan sebagai pertemuan dua orang teman dekat. Dikabarkan pula, Donald Trump memiliki kedekatan dengan komunitas Yahudi yang memiliki pengaruh kuat, tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam politik Amerika Serikat. Pertanyaan ketiga adalah, jika Kamala Harris menang dan menjadi Presiden Amerika Serikat, apakah kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel akan berubah? Selama ini diketahui Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel. Bisa saja berubah jika Kamala mendapat dukungan kuat dari publik Amerika Serikat yang pro-Palestina. Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa Kamala telah mengatakan bahwa Israel berhak untuk membela diri, hanya caranya yang harus diperhatikan. Namun sejauh ini, Kamala tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara yang tepat untuk dilakukan Israel untuk membela dirinya. Selain itu, para pengamat di Amerika Serikat mengungkapkan, siapapun yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat 4 tahun ke depan, kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel tidak akan pernah berubah. Pertanyaan keempat, bagaimana kondisi psikologis komunitas Yahudi terkait dengan pernyataan Kamala ini? Apakah mereka merasa senang atau tidak senang? Media melaporkan Netanyahu merasa kesal mendengar pernyataan Harris tersebut. Dapat diduga, Netanyahu tidak akan gembira bila Kamala yang akan terpilih menjadi presiden 4 tahun ke depan.
Lalu, apakah Netanyahu akan melobi komunitas Yahudi di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh itu agar Kamala tidak terpilih? Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much, goodbye and take care. See you next.